Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Dalam konsep belajar menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki kaitan yang sangat erat. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat, apa yang ingin kita bentuk sebagai sebuah bangsa. Keyakinan KHD menciptakan manusia Indonesia memiliki adab dan berakhlak mulia, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya. Pendidikan sebagai ruang untuk berlatih, berproses dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang luhur yang dapat dilanjutkan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. 2. Pembelajaran yang mencerminkan pemikiran KHD. Dalam konsep belajar menurut KHD, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dan arti yang seluas-luasnya. Yang pertama, memerdekakan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Perubahan budi pekerti. Menurut KHD, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, rasa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Filosofi KHD dapat terwujud apabila guru bersifat among, sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Konsep pemikiran KHD di kelas. Penerapan di kelas mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan teknologi atau iptek pada proses pembelajaran melalui media, platform, aplikasi yang menarik. Melaksanakan sistem among dengan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik dalam menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan serta keterampilan baru, baik individu maupun kelompok. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah saya sampaikan, refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Salam guru penggerak.